Kita tuh sering banget kan ngomongin kekayaan alam Indonesia. Emas, nikel, hutan, laut, semuanya. Tapi kita sering lupa kalau aset kita yang paling besar dan sekaligus paling berisiko itu ya manusianya. Jadi, anggap aja sesi kali ini semacam audit terbuka buat modal utama bangsa kita. Kita bakal bongkar datanya, bukan cuma sebagai angka, tapi sebagai penentu masa depan. Oke, kita mulai dari angka yang paling dasar. Sensus tahun 2020 nunjukin ada lebih dari 270 juta orang di Indonesia. Gila kan? Ini angka yang gede banget, yang bikin kita jadi pemain utama di panggung dunia. Tapi pertanyaannya simpel, angka segini itu kekuatan atau justru kelemahan? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Punya 270 juta penduduk itu anugerah yang bisa bikin kita melesat atau malah jadi beban yang bikin pembangunan mandek? Ini nih, perdebatan paling fundamental yang bakal kita kulik bareng-bareng. Oke, biar nggak bingung, ini peta investigasi kita. Pertama, kita bedah dulu ledakan angkanya. Terus kita masuk ke debat klasik. Mending banyak jumlahnya atau bagus kualitasnya. Ketiga, kita lihat peta persebaran manusianya. Ngumpulnya di mana aja sih? Keempat, kita tentuin standarnya. Kelima, kita identifikasi semua lampu merah alias masalah utamanya. Dan terakhir, kita cari jalan keluarnya. Siap? Oke, bagian 1. Kita mulai dari yang paling basic dulu ya, yaitu datanya. Kita perlu paham skala fenomena ini. Soalnya, di balik setiap angka, ada cerita besar soal dinamika masyarakat kita yang lagi terjadi. Coba deh, lihat grafik ini. Cuma dalam waktu 10 tahun, dari 2010 ke 2020, penduduk kita nambah 32,5 juta orang. Biar kebayang ya, itu kayak kita nambahin satu negara Malaysia utuh ke dalam Indonesia dalam satu dekade. Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa, ini ledakan. Nah, mungkin kalian ada yang penasaran, gimana sih caranya para ahli bisa ngitung angka sedetail ini? Ini bukan main tebak-tebakan loh, ada metodologinya, ada ilmunya. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Yang pertama, ada yang namanya pertumbuhan alami. Ini logikanya simple banget. Kita hitung aja berapa jumlah bayi yang lahir, terus dikurangi berapa jumlah orang yang meninggal dalam setahun. Selisihnya itu, ya mesin utama pertumbuhan populasi kita. Terus yang kedua, ada pertumbuhan non-alami. Ini ngomongin soal migrasi, soal orang yang pindah-pindah. Rumusnya juga gampang, jumlah orang yang masuk ke satu wilayah atau imigrasi dikurangi jumlah orang yang keluar dari wilayah itu atau emigrasi. Jadi, buat dapat gambaran totalnya, ya tinggal digabungin aja dua-duanya. Pertumbuhan alami alias lahir kurang mati ditambah sama pertumbuhan non-alami alias masuk kurang keluar. Nah, inilah rumus lengkap buat ngitung total pertumbuhan penduduk. Terus gimana cara dapat data-data itu? Ada 3 alat utama. Sensus, itu ibarat kita foto keluarga massal se-Indonesia setiap 10 tahun sekali. Registrasi, itu pencatatan real time. Setiap ada yang lahir, mati, atau pindah, langsung dicatat. Nah, kalau survei, itu kayak kita wawancara mendalam ke beberapa orang aja sebagai sampel buat tahu lebih dalam soal perilaku mereka. Tiga-tiganya ini saling melengkapi. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Dan jujur, ini adalah jantung dari semua perdebatan soal kependudukan. Pertarungan abadi antara punya banyak orang versus punya orang-orang yang berkualitas. Kuantitas lawan kualitas. Coba kita pecah ya. Di satu sisi, kuantitas itu artinya kita punya stok angkatan kerja yang melimpah ruah. Potensi tenaga yang luar biasa kan? Tapi di sisi lain, ada kualitas. Ini bukan soal jumlah, tapi soal isi kepala dan keterampilan. Kemampuan buat kerja, buat mikir kritis, buat inovasi. Jadi, mana yang lebih penting? Dan kalimat ini bener-bener jadi jawabannya. Ini peringatan keras loh. Kalau jumlah yang banyak nggak diimbangin sama kualitas yang mumpuni, manusia-manusia ini bukan jadi aset, tapi justru berbalik jadi beban. Bonus demografi bisa jadi bencana demografi. Sekarang yuk kita lihat kondisi real di lapangan. Mari kita petakan di mana aja sih aset manusia kita ini berada. Karena percaya deh, distribusi atau persebaran itu adalah kunci buat ngerti masalah dan juga potensi yang kita punya. Nah, ini dia. Lihat deh betapa jomplangnya peta kita. Pulau Jawa itu udah kayak magnet raksasa yang nyedot lebih dari separuh penduduk Indonesia. Sementara pulau-pulau lain yang luasnya berkali-kali lipat kelihatan kosong. Ini potret ketidakmerataan yang ekstrim banget. Dan ini bukan cuma soal angka di peta, ini ada dampaknya di dunia nyata. Karena semua orang numpuk di Jawa, lahan sawah makin habis, diganti jadi perumahan dan pabrik.
Ironisnya, di luar Jawa, banyak banget lahan subur yang potensial, tapi nggak ada yang garap. Ini sebuah paradoks. Oke, kita udah bahas jumlahnya, udah lihat persebarannya. Sekarang waktunya kita masuk ke fase quality check. Apa aja sih tolok ukur atau standar emas yang bikin seorang manusia bisa kita sebut sebagai SDM unggul? Menurut definisi resminya, yang namanya kualitas penduduk itu dilihat dari aspek fisik dan non-fisik. Kalau mau disederhanain, ini tuh soal seberapa sehat badan kita dan seberapa berisi otak kita, supaya bisa produktif dan sejahtera. Dua hal itu kuncinya, kesehatan dan pendidikan. Dan secara teori, pemerintah kita udah sadar soal ini. Buktinya, ada aturan alokasi anggaran wajib minimal 20% buat pendidikan dan 5% buat kesehatan. Di atas kertas, ini kelihatan sebagai investasi strategis yang keren. Tapi pertanyaan kritisnya, apakah anggaran ini beneran efektif di lapangan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Dalam proses audit ini, kita nemuin beberapa lampu merah alias masalah-masalah darurat yang jadi ancaman serius buat kualitas aset manusia kita ke depannya. Ini dia rangkumannya, jumlahnya kebanyakan, tumbuhnya terlalu cepat, ngumpulnya di satu tempat doang, akibatnya lapangan kerja jadi rebutan. Puncaknya, kualitas pendidikan dan kesehatan kita juga masih jadi PR besar. Ini bukan masalah-masalah terpisah ya, ini semua saling terkait, kayak benang kusut raksasa. Audit yang baik nggak cuma nunjukin masalah, tapi juga ngasih rekomendasi. Jadi di bagian terakhir ini, kita akan lihat beberapa strategi atau jurus jitu yang dirancang untuk menjawab semua lampu merah yang tadi udah kita bahas. Jadi, apa aja jurusnya? Ada 4 langkah utama. Pertama, kita kendalikan pertumbuhannya lewat program KB. Kedua, kita sebarin penduduknya biar lebih merata lewat transmigrasi. Dan yang paling krusial, nomor 3 dan 4. Kita pompa investasi besar-besaran ke layanan kesehatan dan pendidikan, terutama pendidikan vokasi yang ngajarin skill praktis. Dan kita tutup analisis ini dengan sebuah pertanyaan buat kalian renungin. Kalau kita semua setuju bahwa manusia adalah aset kita yang paling berharga, dari semua jurus tadi, investasi di sektor mana, apakah ngerem jumlahnya, meratakan persebarannya, atau ningkatin kualitas otaknya, yang menurut kalian bakal ngasih cuan atau keuntungan paling besar buat masa depan Indonesia? Coba deh pikirin,